Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil hijrati fi sabilillah. Alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa barik ajma'in. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Al-qail fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah, baik dalam kehidupan dunia. Tentu harapan kita paling istimewa adalah
Semoga nanti di akhirat pun kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada artinya juga kita mulia di dunia tapi terhina di akhirat. Dan lebih celaka lagi kalau kita hina di dunia dan dihinakan oleh Allah di akhirat. Nauzubillah. Maka dari itu mengawali khutbah ini yang pertama, tanda orang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat adalah mensyukuri nikmat Allah. Mari sejenak kita merenung seraya bertafakkur, karena sesungguhnya kita sadar dan menyadari dalam setiap perjalanan kehidupan ini, dari pergantian hari ke minggu, kemudian ke bulan, akhirnya kita berpindah tahun, itu tidak pernah lepas dari nikmat yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun nikmat itu. Karena orang yang pandai bersyukur, insya Allah itulah golongan orang yang akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan di Al-Quran sudah disampaikan, la in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah. Dan sekali lagi janji Allah la raiba fi, tidak ada keraguan. Itulah bedanya janji manusia. Yang kedua, saya mengajak kepada kita semua untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, yaitu menjaga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ali bin Abi Thalib, tidak ada kemuliaan yang akan diraih tanpa dibarengi dengan ketakwaan. Maka semoga insya Allah kita termasuk orang yang mampu menjaga konsistensi kehidupan kita, keimanan dan ketakwaan, sekalipun dalam kondisi dan situasi apapun yang kita hadapi. Makanya bahasa agama itu, iman dan takwa adalah imtitsalu awamirillah, melaksanakan segala bentuk perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Inilah manifestasi iman dan takwa. Karena memang berat itu menjaga, kalau kita dalam keadaan sendiri, terkadang di situ ujian berat daripada kalau kita dalam keadaan ramai. Karena kita ini manusia, terkadang rasa malu tak kepada makhluk dibanding malu tak kepada Allah. Ada orang malu melakukan keburukan bukan standarnya malu kepada Allah, tapi malu dihilangkan oleh manusia. Tapi orang yang betul-betul iman dan takwanya dilihat manusia atau tidak lihat manusia, dia sadar bahwa sesungguhnya Allah melihatnya. Nah, inilah yang salah satu momentum yang terbaik untuk kita jaga, sehingga insya Allah kita termasuk ulaika humul muflihun, golongan orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dunia lebih-lebih akhirat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah ini masih momentum bulan Muharram. Sekarang kita berada di tanggal 8. Tentu yang paling tidak yang bisa kita jaga konsistensi adalah melaksanakan puasa. Tadi sudah disampaikan MC protokol, insya Allah mulai besok sampai tanggal 10 Muharram itu momentum bagi kita semua, yang disebut dengan puasa Tasu'a dengan Asyura. Tasu'a adalah pembeda. Apa itu pembeda? Disinilah Rasulullah ketika mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram, maka Nabi mengatakan, kalau tahun depan kita dikasih kesempatan, usahakan kasih perbedaan yang membedakan puasanya orang Yahudi dengan puasanya kita. Karena orang-orang Yahudi dulu berpuasa karena bersyukurnya atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, yang disebut Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Sehingga para ulama sepakat Muharram itu adalah bulannya para nabi, karena peristiwa diterima taubatnya Nabi Adam dengan satu doa yang sangat istimewa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun Nabi Adam sujud kepada Allah, menyesali satu kesalahannya ketika memakan buah khuldi secara syariat. Maka itu doanya, Rabbana zalamna. Makanya banyak orang mengamalkan doa ini di sepanjang bulan Muharram.
Kemudian peristiwanya Nabi Yunus ketika dimuntahkan oleh ikan Zunnun. Itu dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini juga doa istighfar ini. Nah, itulah momentumnya. Maka kalau misalnya tidak bisa puasa besok, paling tidak paling terakhirnya itu 10 Muharram, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan zahir dan batin untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini yang menjadi sunnah bagi Rasulullah sekaligus menjadi sunnah bagi kita semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, yang saya mau sampaikan adalah ketika momentum Muharram, tentu itu adalah tonggak baru perjalanan kehidupan. Karena kita tahu inilah kalender pertama umat Islam yang disebut dengan Muharram. Sekalipun perdebatan dulu waktu menetapkan memang kan terjadi perselisihan. Ada yang menganggap bagusnya ketika Rasulullah lahir. Banyak juga sependapat. Tapi ternyata penetapannya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah dan diputuskan paling utama ketika Rasul melakukan hijrah. Nah, hijrahnya Nabi tentu adalah hijrah darul makan, perpindahan tempat. Nah, sekarang kita kan di era ini berbeda. Makanya ulama mengatakan ada 3 makna hijrah itu. Yang pertama adalah hijrah al-insaniyah, hijrah kemanusiaan. Maksudnya manusia itu adalah tempat manusia untuk berpikir. Perubahan perilaku sikap manusia terkadang kan hari ini baik, besok belum tentu baik. Ya, sehingga kita pernah mendengar ada orang paginya beriman tapi sorenya kufur. Ada orang di sore harinya beriman tapi malamnya kufur. Dan sebaliknya ketika malam hari dia beriman, esok paginya kufur. Nah, ini yang perlu kita jaga dalam setiap kondisi kehidupan kita. Mudah-mudahan hijrahnya kita tidak hanya sebatas orang berhijrah tempat, tapi hijrah perubahan. Akan disebut perubahan sikap. Ya mungkin dulu selalu terlambat sholat Jumat, ya minimal sekarang berubah pagi. Supaya cepat hadir. Apalagi sholat Jumat kan istimewa. Sehingga kita sering mendengar ada hadis yang panjang. Orang yang hadir pertama itu seperti berkurban dengan seekor unta. Di belakangnya sapi, kemudian di belakangnya kambing, di belakangnya lagi ayam. Sampai tulah ayam pun. Ini kan perubahan al-insaniyah. Ya mungkin selama ini kita jarang melakukan kebaikan. Rubahlah diri kita untuk menebarkan kebaikan. Itu namanya hijrah insaniyah. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Tapi sekaligus kita menyadari kita juga bukan makhluk setan. Kita adalah manusia yang diberikan potensi oleh Allah. Makanya ketika kita takbir kemari waktu sholat Idul Adha, itu 7 kali kita takbir pertama di rakaat pertama. Itu kan makna 7 di atas. Jadi kalau dipahami secara hakiki hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau diperbaiki 7 di atas dan 7 di bawah, insya Allah kitalah manusia yang disebut dengan hijrah al-insaniyah. Yang mana 7 di atas? Mulut 1, lubang hidung 2, 3, tambah mata 2 berarti sudah 5, tambah 2 telinga. Kemudian ke bawah 1 pusat dengan di dalamnya perut. Maksudnya proses makanan apa yang kita cerna selama ini. Kemudian di bawahnya lagi ada 2 lubang, di depan dengan di belakang. Tambah 2 kaki, tambah 2 tangan, 7. Sehingga orang Bugis dulu mengatakan, "Umufadecengi fitu dia umufadecengi fitu dia wai." Ikono to salama. Kau perbaiki 7 di atas, kau perbaiki 7 di bawah. Insya Allah. Itulah yang disebut dengan hijrah al-insaniyah, perubahan. Sebab yang membedakan kita dengan binatang itu tadi perubahan yang baik. Karena binatang punya mulut. Sapi yang dipotong kemari ada mulutnya, ada hidungnya, ada matanya, ada telinganya. Tapi dia tidak bisa fungsikan untuk kebaikan. Kita alhamdulillah. Mulut bisa difungsikan untuk kebaikan dengan kata-kata yang baik. Al-kalimatut thayyibah. Mata dipakai untuk memandang yang baik. Baca Quran itu kan luar biasa. Pendengaran, lubang hidung. Tapi kalau binatang nggak mungkin. Itulah yang membedakan kita sama dengan di bawah. Binatang juga punya kaki, punya tangan. Punya perut, lubang di belakang dengan di luar. Tapi itu tidak bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Tapi kita alhamdulillah. Tapi kalau tidak untuk kebaikan bisa menjadi dosa. Nah inilah maknanya hijrah insaniyah, perubahan kemanusiaan. Yang kedua, al-hijratul saqafiyah. Tentu adalah pemikiran. Nah peradaban apalagi sekarang kita lihat. Ini bahaya hadirin dimuliakan oleh Allah. Bukan tidak mungkin cikal bakal perang dunia ketiga akan muncul. Sampai sekarang. Kemarin hari Rabu, rumah sakit Indonesia di Gaza dihancurkan.
Direktur rumah sakit orang Indonesia itu yang paling banyak membantu terang-terangan sekarang, luar biasa. Jadi makanya perubahan itu perlu. Makanya tidak heran sekarang negara-negara sama menjadi hubungan. Kenapa? Proses pemikiran teknologi semua masuk dalam sakafiyah itu. Tapi kita berharap insya Allah yakin dan percaya Islam akan jaya. Cuma persoalannya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini kan di akhir zaman akan muncul lah. Biar bagaimanapun dunia tidak akan kiamat sebelum Islam akan menjadi masa keemasan. Itulah Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan suatu saat nanti akan muncul ketinggiannya. Tapi setelah itu akan redup, maka kiamatlah dunia. Sama dengan kehidupan, ada saatnya nanti kita jaya, tapi ada saatnya juga kita akan ke bawah. Karena ini dunia berputar. Maka jangan pernah tersakiti ketika kita dalam hidup ini selalu sedih, karena tidak ada keabadian itu. Tidak ada orang yang susah dengan abadi. Tapi ingat, tidak ada juga kesuksesan yang abadi. Proses perjalanan itu yang disebut dengan al-insan saqafiyah. Yang terakhir adalah hijratul islamiyah. Hijrah keislaman, keyakinan, keberagaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita rubah, memperbaiki. Artinya mungkin selama ini kita banyak meninggalkan hal-hal yang mungkin kecil menurut kita, tapi di sisi agama jauh lebih hebat. Mungkin amalan sunnah kecil menurut kita, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu yang mana bisa mendatangkan keridhaannya. Sehingga sering kita mendengar Allah simpan 3 dalam 3 tempat itu. Yang pertama, Allah simpan kehinaan itu dalam setiap keburukan. Yang kedua, Allah simpan kemuliaan dalam setiap kebaikan. Artinya jangan pernah pandang ente satu kebaikan, karena jangan sampai hanya seekor lalat seperti yang terjadi kisahnya Imam Al-Ghazali. Gara-gara seekor lalat yang kehausan, memberikan kesempatan untuk meminum tintanya, menghentikan sejenak untuk menulis kitabnya. Padahal melanjutkan kitab luar biasa, tapi melihat makhluk ciptaan Allah yang disebut lalat, menurut kita mungkin apa tujuannya itu lalat? Tapi kita yakin tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Menghormati, memuliakan seekor lalat. Akhirnya angkat derajatnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sebelum ditarik ruh dari jasadnya sudah diperlihatkan tempatnya di syurga. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah simpan walinya itu di setiap makhluknya. Maka disinilah peran kepada kita, jangan pernah pandang ente setiap orang, karena kita tidak tahu kemuliaan Allah simpan di tempat mana. Jangan sampai kita hina ternyata lebih mudah dibandingkan daripada kita yang menghina. Mudah-mudahan menjadi renungan di bulan Muharram, menjadi hijrah bagi kita semua. Perubahan perilaku sikap mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi manusia yang mulia di dunia dan insyaallah mulia di akhirat kelak. Walafu minkum, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ya ayyuhal muslimun al hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man hazalal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha adhkurkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qim shalah.